Hanya Universitas Lane West setiap tahun. Bisnis transit kereta api. Seberapa besar cinta untuk bergabung dengan hati kita? Seberapa mendesak tapi kami memilih mitra baru. Standar sangat ketat. Itu untuk membuat pekerjaan Anda berbicara. Yang membawa kita. Di mana orang yang menarik? Kau keluar dan keluar. Siapa? Lulusan terbaik. Siapa namamu? Kia Odan. Apa nama desain Anda? Stasiun luar angkasa. Mari kita sambut stasiun luar angkasa. Kia Odan, kau tahu apa yang harus dilakukan? Kalian tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Palu keadilan. Tolong jangan aku lakukan ini selama 2 bulan. Kesempatan untuk bergabung. Kia Odan, dengarkan. Kau orang baru karena hari ini. Aku akan menggunakan palu ini. Gereja beberapa. Kebenaran fisika sederhana. Pergi. Tolong berhenti, aku tahu. Aku tahu aku melakukan hal yang salah. Ada sedikit pengetahuan umum tentang mekanika fluida. Magang Menzel dan Anda akan tahu bahwa Anda terlihat seperti kepala babi. Bagaimana bisa berlari cepat? Apa yang kamu lakukan? Anda baru saja mengatakan kereta berkecepatan tinggi. Hanya dengan mengurangi hambatan udara. Untuk meningkatkan kecepatan, kan? Apa artinya? Kau juga tahu. Kereta tergantung pada pantograf. Mendapatkan energi listrik dari jaringan kontak. Menzel magang setiap tahun. Dukungan dan kemudi melalui rel roda. Semua dari sini Universitas Lane West. Asosiasi siswa yang paling terkenal. Dinamika floor belajar untuk keluar. Aku tahu kalian. Di bawah penggerak motor traksi. Menghasilkan daya tarik. Untuk mengatasi hambatan aerodinamis dan mencapai kecepatan tinggi. Maksudnya adalah jika ketegangan tanganmu tidak cukup. Kamu akan kehilangan daya tarik dan kakimu tidak akan sinkron. Pada saat itu kamu kehilangan daya tarik. Meskipun kamu berlari secepat apapun, pada akhirnya akan keluar rel. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Berhenti, jangan bergerak, jangan bilang saya tidak mengingatkan kalian. Tindakan kalian sekarang akan membawa konsekuensi serius yang tidak terduga karena kalian tidak tahu sebenarnya saya. Diam. Sekolah ini milik keluarga saya. Kalian semua dipecat. Pergi. Senang bertemu denganmu, sampai jumpa. Permisi. Silakan lewat sini. Baik, terima kasih. Halo Tuan Tan, Halo. tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Selamat datang di malam penghargaan. Pertama-tama mari kita sambut Ketua Dewan Juri Dr. Telisha. untuk memberikan penghargaan emas untuk hasil teknologi. Yang memenangkan penghargaan emas untuk hasil teknologi.
Kereta api dunia tahun ini adalah Institut Penelitian Tenaga Kereta Api Cepat. Dia adalah Tuan Benjamin Kuo. Dokter Kuo, kamu penipu. Aku beritahu kamu tanpa aku. Kamu bukan apa-apa. Baru saja terjadi beberapa ketidaknyamanan Dr. Kuo. Bisakah kamu menjelaskannya kepada kami? Kamu menipu aku. Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Halo, apakah kamu orang Tiongkok? Apakah kamu dari Jiangche? Mengenai uji coba besok, aku ingin bertanya beberapa pertanyaan. Aku wartawan dari stasiun televisi Jiangzhou, namaku Nian Nian. Maaf, aku bukan penanggung jawab proyek uji coba. Aku tidak bisa menerima wawancaramu. Kamu pasti kenal penanggung jawabnya, bisakah kamu menghubungkannya untukku? Aku ingin bertanya beberapa pertanyaan padanya. Aku tidak bisa memutuskan ini, terima kasih. Siapa ini? Ini Abu. Sopir kereta terbaik di seluruh Rhine-Westphalen. Dia tidak mau menyetir, malah pergi minum-minum. Ya sudah, minum-minum aja deh. Malah ikut kompetisi bir segala. Ikut kompetisi. Sampai-sampai keracunan alkohol. Besok uji coba mobil. Supirnya enggak ada, gimana ini? Bicara dulu. Enggak ada yang perlu dibicarakan sama kamu. Nanti kalau sudah seumuran aku, baru tahu kalau hal seperti ini. Sudah biasa. Ini soal kamu mencuri hasil penelitianku atau soal kamu yang tidak tahu malu, sombong sama aku. Kamu memang berbakat. Tapi perusahaan dan kampus itu beda jauh. Coba pikir kalau bukan aku yang menemukanmu. Mempercayaimu memberikan semua sumber daya lab untukmu. Apakah seorang magang bisa dapat hasil seperti ini? Tidak tahu malu. Jadi aku harus biarkan kamu menjiplak karyaku. Aku hanya minta kamu melihat kenyataan. Aku kasih tahu ya, Dokter Kuo itu penipu, dia cuma memanfaatkanku. Bro, ada masalah. Apa sih? Siapa yang jelek? Supir uji coba. Bagaimana kalau besok kamu yang nyetir? Aku beneran nggak bisa cari orang lain. Bercanda ya? Kamu kan tahu uji coba ini penting banget buat grup kita. Tahu sih, tapi aku bukan supir grup kamu. Orang lain enggak akan peduli. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ya sudah, kamu lihat saja aku. Tidak bisa menjelaskan ke Jiang Che. Kamu tidak tahu betapa pentingnya uji coba ini. Buat ketua tim Lin Zhenyi. Yang kamu bilang Lin Zhenyi. Betul. Uji coba berjalan lancar. Masukkan sinyalnya.
transportasi rel Cina dalam 30 tahun terakhir. Dengan usaha dan ketekunan mereka telah mencapai hasil yang bagus. Grup Jiangche hari ini memperkenalkan model baru ini, yang dirancang khusus untuk kondisi negara kita dan kebutuhan grup Jiangche. Model yang sesuai. Meskipun lokomotif Cina masih memiliki ruang untuk berkembang. Kapan uji coba dimulai? Pukul 2 siang tepat waktu. Dalam waktu dekat kami percaya Jiangche Group akan mampu memproduksi lokomotif yang lebih baik untuk melayani masyarakat dunia. Siap tapi lokomotif belum muncul. Lokomotif listrik model LJ001 yang diproduksi oleh China Jiangche Group lokomotif coba dilayani akan segera dimulai. Teknologi transportasi rel Cina telah berkembang selama 30 tahun. Tingkat manufaktur lokomotif telah mengalami peningkatan yang signifikan. Uji coba ini adalah bukti terbaik. Mata dunia tertuju pada ini. Sekarang melakukan pemeriksaan prakeberangkatan. Semuanya normal. Siap berangkat 9, 5. 4, Berangkat. Sekarang saatnya menyaksikan keajaiban. Berangkat. Sekarang mencapai kecepatan 80 km per jam. Lokomotif berjalan normal. Rel di depan normal, jaringan listrik normal. Siap untuk meningkatkan kecepatan hingga 120 km per jam. Pak Masinis, uji coba ini adalah hasil kerja keras 12.000 pekerja dan insinyur kami yang telah bekerja keras selama lebih dari 300 hari. Tolong. Serahkan semuanya padaku. Zeni. Kali ini aku tidak akan mengecewakanmu. Cepat lihat. Kereta Jiangche Group. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, lihat kereta sudah melewati terowongan dengan sukses para penonton. Kereta sudah datang. Berjalan lancar, semuanya normal melewati tikungan berikutnya. Uji coba berhasil, teman-teman penonton. Lokomotif LJ001 yang dikembangkan oleh China Jiangche sudah datang jauh melampaui lokomotif saat ini di sistem kereta api lain sih.
Lokomotif J001 pada tahap akhir apa yang terjadi? Tes rute mengalami kegagalan dan muncul penyebab kegagalan spesifik, tidak diketahui. Takut akan apa yang terjadi aku sudah bilang. Lin Shenyi, masih terlalu mudah sulit untuk dipercaya. Sekarang bukan saatnya untuk menyalahkan. Segera selidiki penyebab kecelakaan. Sempurna. Laporan menunjukkan kegagalan. Bagaimana bisa ini terjadi? Tidak mungkin. Tidak ada alarm kegagalan mulai reset. Sopir jangan melakukan operasi apapun. Tunggu staf kami untuk melakukan pemeriksaan teknis. Harap hentikan operasi Anda. Gerakan lagi kepala teknik. Tidak boleh bergerak. Apa yang terjadi dengan sopir kalian lagi? Siapa yang tahu? Sopir, saya perintahkan Anda untuk tidak bergerak, jangan melakukan operasi apapun. Saya segera ke sana. Apa yang Anda tunggu? Mengapa tidak mengikuti perintah saya tadi? Saya lihat datanya normal semua. Kendaraan bisa dihidupkan lagi baru saya teruskan. Tapi kendaraan mengerem darurat lagi berarti ada kerusakan. Anda sembarangan menjalankan kendaraan kalau terjadi apa-apa. Saya tidak memikirkan itu, tadi saya coba lagi mungkin berhasil. Apakah Anda sopir senior? Pelafalan bahasa Mandarin Anda sangat fasih, Anda bukan orang lain sih. Siapa sebenarnya Anda? Katakan siapa sebenarnya Anda. Selesai. Kak Jingyo, Bagaimana keadaannya sekarang? kami masih mencari penyebab kerusakan. Ahli rel seminar masih di lain si. Saya akan minta bantuannya. Bagus sekali, saya tunggu kabar baiknya. Mr. Fuer, siapa sebenarnya dia? Dia sopir. Saya mau lihat resimenya. Nona Lin, kenapa dashboard Anda rusak? Minggir. Selesai. Profesor Qian, kalau bukan karena kita sesama warga, saya tidak akan menemui Anda. Sistem saya belum siap dipasarkan, tidak akan bekerja sama dengan siapapun. Profesor Qian, Anda salah paham. Saya bukan datang untuk bekerja sama dengan Anda. Saya datang untuk membantu menyimpulkan sistem Anda. Apa maksudnya sepengetahuan saya? Sistem simulasi kecelakaan Anda membutuhkan banyak data kecelakaan. Untuk menyempurnakan database Anda mendukung platform simulasi Anda. Benarkan saya kebetulan punya satu. Data terbaru dari lokasi kecelakaan mau dimasukkan ke platform Anda. Data lokasi kecelakaan ya. Anda berhenti, jangan lari. Kak Jingyo, Seni, begini keadaannya sekarang. Segera minta mereka mengirim data satelit kendaraan ke saya. Anda ke lokasi untuk pemeriksaan eksterior. Dan kami akan menganalisis dan memeriksa data operasi dari jarak jauh. Melakukan analisis dan pengecekan. Apakah data sudah dikirim? Transmisi selesai. Segera lakukan perbandingan data silang. memulai pemeriksaan sistem rem. Mari kita lihat posisi ini. Bagaimana situasi di sana? Sudah. Sistem operasi tidak menemukan masalah. Secara normal sistem rem seharusnya tidak bermasalah. Periksa dengan lebih teliti. Laoyang. Jangan mondar-mandir, oke? Kalau tidak mondar-mandir, aku merasa gelisah.
Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu operasiku tidak ada masalah. Untung kamu lari cepat. Kenapa aku harus lari? Jika Jongche tahu aku menggunakan sesi rank yang tidak dilaporkan kepada mereka untuk mengoperasikan kereta, pasti mereka akan menyalahkan aku atas kerusakan kereta. Bahkan mungkin akan menuntutku. Apakah seorang sopir perlu melapor? Jika operasimu tidak ada masalah, maka mobilnya yang bermasalah. Seharusnya tidak mungkin. Lin Shenyi sangat hati-hati. Putar balik. Mau kemana? Putar balik. Apakah sistem ini sudah selesai diperiksa? Sudah. Oke, bagus. Sistem sinyal normal. Area berikutnya. Baik. Lin Gong data, dari atas ke bawah, dari dalam keluar. Sudah dikirim kembali, tidak menemukan masalah apapun. Zeni, waktu konferensi pers sudah dekat. Mungkin kita cek lagi. Seni sekarang. Segera ke lokasi konferensi pers, oke? Kami akan segera memberitahu kamu, jika ada kabar. Oke, aku mengerti. Seni. Aku di sini, jangan panik. Baik. Pergi ke lokasi konferensi pers dulu. Kamu tidak takut ketahuan orang Jiangche? Kamu mau membunuhku? Kamu tidak mengerti. Baiklah, Profesor. Ada hasilnya? Di mana masalahnya sebenarnya? Silakan jaga ketertiban dan ajukan pertanyaan satu persatu. Uji coba mengalami kegagalan. Apakah kalian sudah menemukan di mana letak cacat lokomotifnya? Sekarang masih terlalu dini untuk membicarakan ini. Lokomotif kami sudah beroperasi secara kumulatif selama 2 juta kilometer. Dalam hal teknis sudah sepenuhnya matang. Lalu bagaimana menjelaskan kegagalan uji coba hari ini? Apakah ada hubungannya dengan uji coba yang dipercepat 3 bulan? Lokomotif kami sudah melakukan uji coba lebih awal. Semua dilakukan dalam kondisi memastikan kualitas kereta yang memadai. Baru kemudian melakukan uji coba lebih awal. Apa penyebab kegagalannya? Kami perlu tahu kebenarannya. Hal ini masih dalam penyelidikan. Saya tidak bisa berkomentar. Insinyur Lin, Anda belum genap 30 tahun. Sudah memimpin tim uji coba. Sekarang muncul hasil seperti ini, apakah karena Anda terlalu muda? Ini harus menunggu hasil penyelidikan keluar. Baru saya bisa menjawab Anda. Insinyur Lin, kapan hasil penyelidikan akan keluar? Bagaimana persiapan Jiangche menghadapinya? Dampaknya terhadap grup Fushi. Siapa dia? Lihat, ini adalah jenis sambungan jalur yang tidak konvensional mencapai kecepatan tertentu. Akan terjadi pengereman darurat. Masalah seperti ini tidak mudah terdeteksi. Ini foto yang saya ambil di bawah kereta. Bisa membuktikan kereta tidak rusak karena saya. Apa yang dia katakan pada orang Jiangche? Saya tidak tahu. Jadi sekarang Anda bisa memberitahu para wartawan kebenarannya. Jangan khawatir, ada saya di sini.
Para rekan wartawan kami sudah mendapatkan hasil analisis awal kecelakaan uji coba. Di bagian mana lokomotif mengalami masalah? Berdasarkan data yang ada kualitas lokomotif kami, sama sekali tidak ada masalah. Halo? Mohon tenang semuanya. Jelas-jelas itu korsleting jalur. Apakah hasil laporan pemeriksaan ini bisa dipercaya? Seperti yang bisa dilihat semua orang, ini adalah sistem analisis kecelakaan paling canggih di dunia. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap berbagai data lokomotif, mendapatkan hasil akhir. Halo? Institut Simulasi Lokomotif Beijing kemarin di Seminar Teknologi Transportasi Rel Dunia baru saja merilis paten ini. Tapi sejauh yang saya tahu beberapa raksasa angkutan kereta api, Menzel Felix Yada Industries bekerja pada sistem ini. Telah menghasilkan minat yang kuat tetapi hari ini Jiangche. Sistem ini telah digunakan dalam uji coba ini. Apakah ini berarti Jiangche telah mengambil? Bagaimana dengan hak paten untuk proyek ini? Kami Jiangche dan Qian Professor selalu menjaga kerjasama yang ramah. Jadi Jiangche akan berada di lokomotif di masa depan. Pasang alat pendeteksi ini? Ini adalah hal yang sedang kita negosiasikan. Terima kasih. Wartawan yang terhormat, konferensi pers kami hari ini itu berakhir di sini. Penyebab spesifik kecelakaan kami akan menyelidiki setelah diumumkan kepada semua orang. Ayo pergi. Tes mobil Cina Jiang gagal. Perhatian luas di seluruh dunia. Jiangche berfungsi sebagai pintu gerbang untuk pembuatan kereta api Tiongkok. Mendirikan usaha patungan dengan Menzel. Apakah itu bisa berjalan dengan lancar? Apakah Lane West masih akan membeli kereta Jiangsu yang memecahkan mobil sungai Cina? Itu juga menjadi topik hangat untuk sementara waktu. Lokomotif Cina Jiangche Group. Uji coba pertama gagal, kita belum tahu apakah akan ada yang kedua. Tapi kita bisa. Lokomotif masih kurang stabil. Sungguh mengejutkan. Bagaimana mereka bisa begitu berhati-hati? Reporter ini benar. Lokomotif masih kurang stabilitas. Jangan memotong lawan. Meneer Xiaoye. Kita harus minum anggur. Masih terlalu dini. Tes mobil Jiang gagal. Kami sudah memiliki chip. Apa maksudmu? Seharusnya bukan masalah garis. Ya pekerja memang masalah yang dikatakan pekerjaan. Biasa digunakan garis rem untuk sistem perlindungan otomatis kereta. Dan garis pengereman darurat pendek kereta hanya tiba. Secara otomatis mulai rem berhenti dan mulai rem pada kecepatan tertentu. Kereta akan kehilangan daya. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika kami merombak sesuai dengan proses, semuanya normal. Ketua sudah ketemu masalahnya di uji coba mobil. Kalau begitu lanjutkan saja. Ketua, ini masalah di jalur. Masalah kayak gini jarang terjadi menurutku. Mungkin ada hubungannya dengan manusia-manusia. Aku mau lihat ini di sini nggak ada. Ketua di sini ada sedikit masalah. Tunggu aku cari tahu dulu alasannya, nanti aku laporkan, oke? Kamu yang main-main ya? Tentu saja, kalau nggak gimana bisa dapat keuntungan. Ini uang muka kalau sudah beres. Aku akan bayar sisanya. Hengli kita di Menzel nggak perlu pakai cara-cara kotor kayak gini. Kamu ini sedang menjerumuskan reputasi Menzel. Kamu tahu nggak? Silye. Bisnis ya kayak gini kan. Kita sudah negosiasi 2 tahun. Saatnya kita berikan pukulan telak. Aku nggak setuju kamu lakukan ini. Kamu punya hak apa ngomong kayak gini? Apa kamu mau menguasai aku? Aku benci semua tindakan yang licik. Aku sudah berjasa besar buat Menzel, kamu malah menyalahkanku.
Keputusan kamu ini bodoh. Jangan marah, mungkin ini kesempatan. Kesempatan apa? Hengli, dia sudah melakukan. Buat kamu ini kesempatan. Kerusakan konverter ini parah banget. Lin nilai uji coba konverter juga bermasalah besar. Ini karena rem darurat tiba-tiba memutus daya tarik lokomotif. Guncangan yang kuat menyebabkan kerusakan pada konverter. Kalau mau diperbaiki susah banget. Si gendut. Aku sudah ketemu orang yang jadi sopirnya. Namanya Lian Feng, anak dari ketua grup Jiang Che. Kenapa dia melakukan ini? Lian Feng ini orangnya keras kepala. Suka iseng mau nyetir lokomotif. Dan hubungannya sama ayahnya juga tegang. Ayah dan anak nggak ketemu bertahun-tahun. Jadi menurutku mungkin dia mau tunjukin kemampuan ke orang lain. Kalau dilihat kayak gini, anak ini kasihan juga. Kasihan. Dari kecil sudah pergi dari rumah, meskipun buat belajar. Di negeri orang wajar. Ada rasa seperti dibuang. Sekarang dia sangat ingin mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua. Wajar jika dia melakukan hal-hal yang ekstrim. Kamu cari tahu tempat yang sering dia datangi. Anda benar-benar mau menemuinya, apa dia akan mendengarkan Anda? Tidakkah kamu merasa dia cukup pintar? Ini adalah laporan media dari berbagai negara tentang kegagalan uji coba mobil Jiang. Kita yang menyalakan api ini. Seharusnya kita biarkan api itu membara. Baru beberapa hari meninggalkan Jiangzhou. Rasanya udara di sini sudah berbeda. Masalah uji coba di Lainsi, semua salahkan Seni terlalu muda. Pengalaman praktis kurang baru, terjadi kecelakaan ini. Kalau Wang kepala insinyur yang turun tangan, tidak akan terjadi hal seperti ini. Gagal, coba lagi saja. Bekerja di bidang teknologi. Ada dasarnya. Adalah proses mencoba dan salah, bukan. Apakah lokomotif itu akan dibawa kembali untuk diperbaiki konverter dari luar negeri? Pada saat seperti ini, minta mereka perbaiki. Mereka pasti akan minta harga selangit. Masih perlu pertimbangkan biaya. Kamu agak pesimis ya? Bukan aku pesimis. Tapi situasinya tidak memungkinkan. Kurasa situasinya tidak seburuk itu. Perwakilan Menzel sudah sampai di Jiangzhou. Negosiasi kali ini, kita masih belum punya peluang menang. Negosiasi. Tidak cocok negosiasi lagi, bukan? Hei, sudah lama nyari kamu. Kamu pengecut. Bicara hati-hati. Pengecut. Coba bilang lagi. Cepat pulang ke kampung halamanmu. Rindu dengan kungfu Cinaku. Akan kuajari kalian sekali lagi. Pukul. Sakit, kamu peluk erat-erat.
Jangan pukul si gendut itu kamu. Cepet-cepet si kayu kamu yang tangani. Pergi oke. Lari terus lari. Ngapain kamu kejar-kejar aku? Bosen-bosen. Kamu sama sekali tidak berubah. Kenapa? Kamu juga tidak menjalankan kewajiban sebagai tuan rumah. Mengajak saudara dari dalam negeri ini minum, atau semacamnya. Ayo minum. Silakan duduk Nyonya Lin. Tidak usah. Kenapa marah-marah begini? Tolong beritahu saya, siapa sebenarnya sopir itu? Sopir apa sopir? Saya tidak tahu. Dia sama sekali bukan sopir yang bernama Abu itu. Abu tidak ada sopir yang bernama Abu. Tidak kenal. Baiklah. Kalau kamu tidak menjelaskan dengan jelas, kita hanya bisa bertemu di pengadilan. Dia melakukan itu bukan karena kamu. Karena saya. Saya bilang kamu Sen Er atau Lin Sen Er palsu. Kamu bagaimana kamu tahu nama saya? Sudah 10 tahun 6 bulan. 23 hari. Si gendut kecil. Sama nakalnya. Kayu mati kamu juga kan? Bodoh. Sudah lama sekali. Kenapa tidak mencariku? Kenapa kamu tidak menghubungi kami? Apa kabar? Saya baik-baik saja. Apa kabar? Saya baik-baik saja. Kenapa kamu tidak pernah pulang? Sudah 10 tahun. Kamu juga tidak menghubungi saya. Saya tidak ingin pulang. Kamu tahu tidak? Kami selalu merindukanmu. Sangat merindukan kunci rumahmu. Selalu ditaruh di tempat lama. Kami juga selalu menunggumu kembali. Saya suka mengembara. Dan saya sudah. Si kamu ini. Pergi menyamar sebagai sopir ini, mengendarai sepeda motor. Untuk bertemu Lin Senia. Ngomong apa sih? Kamu pikir bisa sembunyikan dari aku? Kamu pura-pura jadi supir nyetir kereta ini. Buat senung-senung aja. Terserah kamu mau mikir apa. Tapi kali ini, kita ketemu lagi. Aku beneran pengen nanya gimana bisa terjadi. Masalah korsleting listrik. Kita ambil rekaman CCTV. Dimatiin.
Aku udah tahu ada yang sengaja ngacau. Harus ketahuan aku bantu kalian. Jangan buru-buru nyalahin orang lain. Kamu juga nggak lepas tanggung jawab. Aduh sakit banget. Apa hubungannya sama aku? Setelah kamu rem maksa nyalain lagi. Bikin inverter rusak parah. Kalau dengerin Senyi dari awal, nggak usah ngapa-ngapain nggak bakal sampai. Seberat ini akibatnya. Aku nggak nyangka bakal kayak gini sekarang gimana. Kalau cari teknisi pabrik motor, sekarang pasti mahal banget. Dan spare partnya cuma ada di dalam negeri, jadi kita harus bawa balik buat diperbaiki. Sekarang. Oke, aku ngerti, aku langsung ke sana. Mau kemana? Kita harus ngepak hari ini. Besok keretanya harus dikirim balik. Besok langsung berangkat. Kalau gitu kalian semua ikut balik. Ayo. Kami tunggu di Jiangzhou. Siapa lagi? Latihan di dojo. Melampiaskan rasa kesal. Sama sekali bertentangan dengan semangat kendo. Mari kita belajar. Terima kasih atas pelajarannya Pak Lian Feng. Kamu kenal aku. Aku bukan cuma tahu namamu, tapi juga tahu siapa yang ngacauin bagian bawah kereta Jiang. Bikin korsleting pas kereta mau nyala. Siapa? Heng Li dari Menzel. Sedang negosiasi sama Jiang sekarang. Di saat genting ini Jiang malah kena masalah. Heng Li pasti akan unggul di meja perundingan. Mengapa kamu memberitahu saya ini? Seni pedang paling menekankan pada etiket. Apa yang paling tidak saya sukai? Orang-orang yang suka curang. Sebenarnya siapa kamu? Saya lulusan Departemen Desain Kendaraan Universitas Lien 11. Secara teknis saya bisa dibilang senior langsungmu. Thomas. Sudah cukup pelajaranmu. Akan saya tunjukkan padamu apa itu benar-benar hebat. Zhen R. Benar-benar kamu. Sopir kereta Lian Feng. Si gendut sudah cukup keributanmu.
Tampaknya kamu hidup cukup nyaman di Lien 11. Jika ketua dewan melihatnya, pasti sangat bersemangat. Zhen sudah lama tidak bertemu. Apa kabarmu? Saya berdiri di sini menurutmu bagaimana? Maksud saya bagaimana kabar Paman Lin? Masih ingat waktu kita kecil? Di bengkel ayahku kita berlomba melepas sekrup. Tentu saja saya ingat. Waktu itu gerakanmu tidak secepat saya. Kamu langsung menangis kalau kalah. Sayangnya tidak lama kemudian kamu pergi ke luar negeri. Sudah lebih dari 10 tahun tidak ada kabar sama sekali. Saya sempat berpikir apakah kamu aman di luar negeri. Apa kabarmu? Ternyata kamu di sini mengendarai mobil mewah. Zhen Tinggal di rumah mewah dan bersahabat dengan putra orang terkaya Lien 11. Seperti saudara. ini bukan mobil saya. Dengarkan penjelasanku. Kegagalan uji coba di Lien 11 ada yang sengaja mengacau. Berikan saya waktu, pasti akan saya jelaskan dengan jelas. Sudah cukup. Kamu sukses besar di luar negeri. Sebagai temanmu seharusnya saya senang untukmu. Tapi saya katakan padamu sekarang, saya sama sekali tidak senang. Masih harus saya kasihan mobilmu. Lalu mengapa kamu tidak kasihan mobil kita? Zhen dengarkan saya, dengarkan penjelasanku. Selama bertahun-tahun ini saya selalu memikirkan skenario pertemuan kita, tapi saya... Kamu terlalu banyak mengambil keputusan sendiri. Bagaimana aku harus menjelaskan kepada direktur utama mereka? Aku tahu. Aku yang mengacaukannya. Dan juga menyusahkanmu. Kamu tidak hanya menyusahkan aku, kamu juga menyusahkan seluruh grup Jiangche. Kami sudah berusaha begitu lama hanya untuk membuktikan kemampuan transportasi rel Cina kepada dunia. Tapi semuanya telah kamu hancurkan. Kamu tahu tidak? Maaf. Aku pernah berpikir, setelah 10 tahun bertemu kamu lagi, seperti apa kamu seharusnya? Tapi aku tidak menyangka. Kamu sama sekali tidak berubah. Aku. Masih sangat tidak bisa diselamatkan. Kamu menghancurkan harapan 12.000 orang dari Jiangche. Lin Zhenyi. Kesalahanku akan aku perbaiki, aku bersumpah. Proyek Rian 11 pasti membutuhkan seorang pemimpin baru.
Kamu adalah murid dari gurumu proyek gurumu. Siapa lagi yang akan diberikan kalau Aku bimbing tidak kamu? bisa. Insinyur Lin, kamu belum genap 30 tahun. Sudah memimpin tim uji coba. Apakah hasil yang terjadi sekarang karena kamu terlalu muda? Ayo main satu ronde. Aturan lama pasang dulu baru bongkar. Siapa takut siapa? Anak nakal. Gadis kecil ini, tengah malam tidak tidur. Masih menyusahkan ayahnya sendiri. Sudah. Kamu ini menindas orang tua. Kamu yang masih muda dan kuat. Bukan aku yang muda dan kuat. Bisakah pindah tempat setiap kali? Baut ini tidak bisa dibuka. Aku ini sudah tua. Laulin. Kamu bilang. Apa aku benar-benar sangat-sangat bodoh? Siapa bilang? Putriku yang manis sekarang sudah bisa mengalahkan aku. Kamu minum alkohol lagi. Enggak kok, lihat aku kayak gimana. Sekarang kamu cepat pergi. Mau ngapain? Pergi istirahat dan tidur. Sungguh nak. Kalau gitu perawatan mobil ini. Kamu kerjakan dulu, itu ada satu lagi. Kalau anakku lagi nggak mood, itu hari spesial di bengkelku. Aku ngantuk-ngantuk banget. Jangan pura-pura tidur. Bawa kardus buat apa? Aku mau balik ke Cina. Balik ke Cina. Selama ini nggak pernah bilang mau balik, kenapa sekarang? Uji coba Jiangche gagal, tanggung jawabku besar. Kalau waktu itu aku dengar peringatannya nggak nyalain lagi. Mungkin konverternya nggak rusak. Kalau gara-gara aku puluhan ribu orang Jiangche kehilangan pekerjaan, dosa aku besar, jadi aku harus berusaha sejauh yang aku bisa untuk menutup kerugian. Tanggung jawabmu sebenarnya nggak sebesar itu. Ini juga salahku. Dengerin aku, walaupun aku nggak akur sama bapakku. Tapi beberapa ucapannya menurutku bener banget. Dia bilang seorang pria harus punya tanggung jawab. Nggak boleh kabur. Kabur sekali nggak bisa bangkit lagi. Bapakmu ngomongnya masuk akal juga. Pria memang harus begitu. Oke, kalau gitu kamu balik aja. Aku cuma ngasih tahu paling lama sebulan. Ayo aku antar ke bandara. Presiden direktur kita baru balik ke Jiangzhou. Heng Li bilang 5 hari lagi mulai negosiasi. Mereka nggak sabar ya. Jadi selama setengah tahun ini, kita berusaha dapatkan hak kontrak dari grup. Grup Sheng mereka secara resmi nolak.
Alasannya karena uji coba kita gagal. Kredibilitas Jiang Che turun. Dia bilang kerja sama-sama kita. Risiko yang mereka tanggung meningkat. Jadi mereka bilang perlu kasih mereka lebih banyak ruang untung. Laporan investigasi uji coba gagal ada di sini. Ini adalah bukti Heng Li merusak lokomotif. Semuanya ada di sini. Kerja bagus. Anda sudah bekerja keras sepanjang perjalanan. Saya baru saja mendapat kabar dari pihak Jiang Che. Bagaimana dengan Heng Li, ada kabar baru? Heng Li masih sangat kuat memaksa Jiang Che menyetujui syarat baru. Kedua pihak sekarang buntu diperkirakan dalam waktu singkat. Sulit untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi harus dilakukan dengan keras dan lembut, baru bisa mencapai tujuan. Heng Li ini hanya tahu menunjukkan kekuatan. Dia benar-benar tidak berguna. Anda pasti bisa memecahkan kebuntuan. Bagaimana dengan Lian Feng, apakah dia masih di lain si? Tidak, dia juga sedang kembali ke negara. Insinyur Lin. Kenapa tidak ada reaksi? Ya, ada apa ini? Tidak tahu. Biasanya tidak seperti ini. Ya, tapi dalam situasi ini. Bagaimana menyelesaikannya? Panggil produsen untuk memperbaikinya. Biayanya terlalu tinggi proyek ini. Kami sudah memberikan banyak keuntungan, hampir tidak ada keuntungan. Memulai negosiasi waktu 5 hari dia. Bisakah mereka memperbaiki mobilnya, ketua? Kita hanya punya waktu 5 hari. Manajer umum. Kenapa diam saja? Ini adalah laporan kerusakan yang kami hitung sementara. Tampaknya masalahnya lebih serius dari yang dibayangkan. Maaf. Saya mengecewakan kepercayaan Anda. Menangis lagi. Menangis bisa menyelesaikan masalah. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang Anda katakan? Saya tanya kamu apa yang harus dilakukan. Saya. Kalau begitu saya akan memperbaiki lokomotifnya. Yakin bisa memperbaikinya? Komponen inti mobil impor. Kami belum pernah memperbaikinya. Belum pernah. Masih ada risiko tertentu. Kamu pulang dulu saja. Aku akan mempertimbangkannya. Tapi cuma dikasih waktu 5 hari. Aku rasa kita harus segera memulai. Aku percaya diri. Direktur. Grup tiba-tiba mau mengadakan rapat. Direktur. Shifu. Direktur. Anda benar-benar berniat menggunakan Insinyur Lin untuk memperbaikinya. Aku ingin menyerahkan padanya. Dia harus percaya diri untuk mengambil alih. Kamu hubungi produsen motor.
Kalau terpaksa kita harus siap dengan mereka. Berapapun biayanya. Bahkan jika harus rugi, kereta api Lainsi harus diperbaiki. Ini menyangkut reputasi Jiang Che. Baik. Bagaimana? Aku percaya diri. Bisa memperbaiki konverter. Tapi direktur belum setuju. Tapi sekarang kita cuma punya satu manual penggunaan konverter. Produsen peralatan tidak menyediakan gambar, detail semua strukturnya. Kita harus mencari tahu sendiri memang sulit. Kalau ada kesulitan kita, tidak akan melakukannya, kan cuma beberapa kabel. Beberapa skrup apa bedanya dengan yang kita buat sendiri. Menurutku kita perbaiki semua bagian dalamnya. Setelah itu kita tidak perlu lagi mengimpor barang luar negeri. Kita bisa buat sendiri, cuma kamu yang bisa bicara besar. Ini bicara besar. Peralatan canggih luar negeri ini, kita belum pernah memperbaikinya. Tapi Xiaodun juga benar, mari kita perbaiki semua. Bagian dalamnya aku percaya. Kita pasti bisa membuatnya sendiri. Insinyur Lin, hanya dengan mengandalkan diri sendiri, kita bisa hidup makmur. Aku Yedasin mendukungmu dukung. Kami juga mendukung. Aku akan berusaha. Anakku sayang. Ibu. Tidak ada. Kamu ini anak bodoh, pasti menyalahkan diri sendiri. Atas kegagalan uji coba Lainsi. Semua kamu taruh di pundakmu sendiri. Aku mengecewakan kepercayaanmu dan Shifu. Saya seharusnya punya kesadaran diri. Saya seharusnya tidak jadi pemimpin. Proyek sepenting ini bukan cuma soal bisnis mobil. Ini terkait negosiasi Menzel. Sekarang semuanya berantakan karena saya. Kamu harus bertanggung jawab. Saya juga mau, tapi saya tidak mampu menanggung tanggung jawab ini. Dan ada Heng Li ini, dia malah datang. Di saat yang genting ini dia jelas memanfaatkan keadaan. Sangat keterlaluan. Aku bilang ya. Asal mobilnya diperbaiki. Rencana Heng Li akan gagal. Tapi Shifu, mereka sudah tidak percaya sama saya. Tapi kamu percaya sama dirimu sendiri tidak? Tapi saya percaya sama kamu. Kenapa? Kamu lupa tahun itu kamu ujian masuk universitas. Kamu demi masuk universitas impianmu. Sampai mengulang 2 tahun. Waktu itu kamu sampai garuk-garuk kepala sampai berdarah. Jangan mengejek saya. Saya tidak mengejek, malah saya jadi kagum sama kamu.
Waktu itu saya berpikir gadis Sen ini pasti bisa sukses. Jingzhou, kenapa kamu juga panggil saya Zen R? Ini sangat berharga. Kamu kalau bukan karena sifat ini, mana mungkin dari dulu yang bahkan matematika fisika kimia tidak lulus anak sastra. Sekarang jadi insinyur Lin Zhenyi. Jingzhou, kamu kesurupan Shifu ya? Jangan ngomong sembarangan, jangan bilang dia. Saya tahu. Sudah lama tidak naik mobil. Pelan-pelan ya. Saya mau kasih kamu hadiah. Kamu takut ya? Saya tidak takut. Saya tidak percaya sama kamu. Kamu pasti sedang menjadi saya. Saya tidak menjerdai kamu. Hadiahnya ada di sini. Zhenyi, kita cari lagi, kita pulang saja. Ayo kita pergi. Tunggu, hadiahnya ada di dalam ini. Kalian datang. Jangan takut ini. Apa ini, katakanlah? Apa ini? Ini wajah jelek Lin Zhenyi. Kamu berikan padaku. Tidak, Kamu berikan padaku. aku tidak mau. Benci. Semoga kali ini tidak menakutkanmu. Kamu bilang. Kenapa dia selalu menargetkanku? Mungkin dia ingin mengambil perhatianmu. Sangat aneh. Untuk menarik perhatian seseorang. Malah sengaja mengganggunya. Bukankah anak laki-laki kecil selalu begitu? Benar, sebelumnya, aku juga belum pernah memberitahumu. Kali ini, uji coba Rian 11 gagal karena sabotase. Sudah semuanya diperiksa. Sangat jahat. Muka kamu belum bersih. Aku sebenarnya ingin membantumu membersihkannya, tapi malah jadi lebih kotor. Benar-benar tempat yang penuh kenangan. Jingzhou, kakak, tenanglah. Aku pasti akan memperbaiki mobilnya. Apa katamu? Aku bilang aku pasti akan memperbaiki mobilnya. Tidak, kamu katakan lebih keras, tidak dengar apa katamu. Aku bilang. Aku pasti akan memperbaiki mobilnya. Kamu yang bilang ya.